Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı realita atau manipulasi informasi. Informasi ini menyebar dengan sangat cepat, masuk ke berbagai platform, dibahas oleh banyak pihak, dan bahkan mulai dipercaya sebagai kemungkinan nyata. Banyak yang menganggap pernyataan ini masuk akal, karena melihat posisi Turki saat ini, semuanya terasa relevan. Turki dikenal vokal terhadap Israel, memiliki kekuatan militer besar, dan sering mengambil sikap yang berbeda dari negara-negara barat. Namun di era modern, ada satu hal yang sering dilupakan. Informasi yang terlihat logis belum tentu benar. Perang hari ini bukan hanya tentang rudal dan tank, tetapi juga tentang narasi, persepsi, dan bagaimana sebuah informasi bisa membentuk opini publik dalam waktu singkat. Realita atau manipulasi informasi. Informasi ini menyebar dengan sangat cepat, masuk ke berbagai platform, dibahas oleh banyak pihak, dan bahkan mulai dipercaya sebagai kemungkinan nyata. Banyak yang menganggap pernyataan ini masuk akal, karena melihat posisi Turki saat ini, semuanya terasa relevan. Turki dikenal vokal terhadap Israel, memiliki kekuatan militer besar, dan sering mengambil sikap yang berbeda dari negara-negara barat. Namun di era modern, ada satu hal yang sering dilupakan. Informasi yang terlihat logis belum tentu benar. Perang hari ini bukan hanya tentang rudal dan tank, tetapi juga tentang narasi, persepsi, dan bagaimana sebuah informasi bisa membentuk opini publik dalam waktu singkat. Tapi kenapa narasi ini mudah dipercaya? Jawabannya sederhana. Karena Turki memang memiliki karakter yang berbeda dibandingkan anggota NATO lainnya. Sejak lama, Turki sering berada di posisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan blok barat. Mulai dari kebijakan luar negeri yang independen, hingga keputusan-keputusan strategis yang kadang mengejutkan. Dalam banyak kasus, Turki terlihat seperti negara yang berjalan di jalurnya sendiri, tidak sepenuhnya mengikuti NATO, tetapi juga tidak keluar dari dalamnya. Kondisi inilah yang membuat narasi ekstrem seperti ini mudah dipercaya, karena dalam persepsi publik, Turki memang terlihat seperti negara yang berani mengambil langkah di luar kebiasaan. Turki Bad Boys di NATO. Label ini memang tidak resmi, tetapi sering muncul dalam berbagai analisa geopolitik. Turki tetap menjadi bagian dari NATO, namun di saat yang sama juga menjalin hubungan dengan Rusia, mengkritik keras kebijakan Israel, dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan Barat. Dalam beberapa situasi, Turki bahkan terlihat seperti memainkan dua sisi sekaligus. Namun jika dilihat lebih dalam, ini bukan sekadar sikap berlawanan. Ini adalah strategi. Turki sedang membangun posisinya sebagai kekuatan regional yang mandiri, negara yang tidak ingin sepenuhnya bergantung pada satu blok kekuatan dunia. Jika Turki benar-benar masuk perang, sekarang bayangkan skenario terburuknya. Jika Turki benar-benar masuk perang melawan Israel, dampaknya akan sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan. Ini bisa menjadi konflik pertama dalam sejarah modern, di mana anggota NATO berhadapan langsung dengan sekutu Barat. Dari konflik yang awalnya terbatas, situasi bisa berubah menjadi perang regional berskala besar. Turki memiliki pengaruh di berbagai wilayah strategis seperti Suriah, Irak, hingga kawasan Laut Mediterania. Dengan posisi tersebut, keterlibatan Turki berpotensi membuka banyak front baru secara bersamaan. Dan ketika banyak front terbuka, konflik tidak lagi bisa dikendalikan dengan mudah. NATO akan terpecah. Inilah titik paling sensitif dari seluruh skenario ini. Jika Turki benar-benar berhadapan dengan Israel, maka NATO akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, Turki adalah anggota resmi NATO. Di sisi lain, Israel adalah sekutu strategis Barat yang selama ini didukung secara politik dan militer. Masalahnya, sistem pertahanan kolektif NATO tidak dirancang untuk menghadapi konflik seperti ini. Tidak ada skenario jelas ketika satu anggota berada di posisi berseberangan dengan sekutu utama Barat. Akibatnya, yang muncul bukan hanya konflik militer, tetapi juga potensi perpecahan politik di dalam NATO itu sendiri. Memperkeruh atau menyelesaikan. Namun disinilah fakta yang mulai mengubah seluruh narasi. Setelah ditelusuri lebih dalam, tidak ada bukti kuat bahwa Recep Tayyip Erdogan pernah mengeluarkan pernyataan ancaman tersebut. Tidak ada pidato resmi,
Tidak ada konferensi pers dan tidak ada sumber kredibel yang mengonfirmasi klaim itu. Yang justru terlihat adalah upaya Turki untuk mendorong gencatan senjata dan solusi diplomasi. Artinya, narasi besar yang beredar kemungkinan adalah misinformasi yang terlanjur menyebar luas dan dipercaya banyak orang. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang terlihat seperti ancaman benar-benar berasal dari kenyataan. Antara persepsi dan realita. Kasus ini memperlihatkan satu hal penting. Di era modern, konflik tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang informasi. Narasi bisa dibentuk, diperkuat, dan disebarkan hingga terlihat seperti fakta. Padahal realitanya bisa sangat berbeda. Turki tetap menjadi kekuatan penting dengan pengaruh besar di kawasan. Namun dalam situasi ini, yang lebih berbahaya bukan langkah militernya, melainkan bagaimana informasi bisa membentuk persepsi global. Di tengah dunia yang semakin panas, kemampuan membedakan fakta dan narasi menjadi hal yang sangat krusial, karena tidak semua ancaman benar-benar nyata, dan tidak semua yang viral adalah kebenaran.